PDP angkatan 8 untuk menyelesaikan modul 1 memasuki modul 2. Begini Bapak Ibu, nanti saya kurang lebih menjelaskan dan kita saling diskusi kurang lebih 60 menit ya Bapak Ibu, sesuai dengan undangan yang sudah saya berikan. Untuk yang pertama Bapak Ibu, nanti kita akan membahas apa saja tentang budaya positif itu. Nah, ini kegiatan yang sedang kita lakukan, yaitu menyebarkan pemahaman budaya positif. Adapun perencanaan diseminasi sudah saya buat berupa undangan. Lalu undangannya sudah kami sebarkan kepada dinas seperti yang sudah dilakukan kemarin. Ini adalah materi tentang konsep budaya positif yang akan saya paparkan hari ini. Ya, apa itu konsep budaya positif? Ada kurang lebih 6 hal yang akan saya bahas. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan besar. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas dan sertifikat restitusi. Saya yakin panjenengan sudah tahu tentang ini. Saya hanya ingin menegaskan kembali. Nah, yang pertama tentang paradigma, perubahan paradigma belajar. Ya, apa itu perubahan paradigma belajar? Maksudnya bisa. Nah, perubahan paradigma belajar adalah pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi konsepnya adalah diferensiasi. Dan ini sudah pandangan kuasai, sudah biasa dilaksanakan di dalam itu kurang lebih tentang perubahan paradigma belajar. Juga tentang pelajar profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu sudah berapa Bapak Ibu? Masih ingat? Ya, betul ya. Nah, panjangan sudah kelompok kalau nanti ya. Lalu kita akan belajar kembali atau mendalami kembali tentang miskonsepsi teori kontrol. Apa itu maksudnya miskonsepsi teori kontrol? Maksudnya adalah kebiasaan-kebiasaan salah yang sering kita lakukan saat mengajar di kelas. Yang pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Kalau panjenengan masih yakin bahwa guru bisa mengontrol 100% murid, itu sebenarnya adalah miskonsepsi yang keliru. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya adalah kalau panjenengan mengajar langsung memberikan hadiah, kalau kita bicara kasih ini ya, itu juga kurang efektif sebenarnya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuatkan karakter. Maksudnya, ketika kita ingin membuat karakter itu baik dengan cara membuat anak itu merasa bersalah, dengan menghukum dan lain-lain, itu sebenarnya juga kurang efektif. Lalu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Nah, kita dalam kelas kadang gitu ya, karena kita yang lebih dewasa, anak yang lebih kecil, jadi kita berhak untuk mengontrol mereka, memaksa mereka untuk melakukan sesuatu. Itu juga sebenarnya adalah miskonsepsi atau konsepsi kita yang keliru. Itu ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Itu tentang 4 miskonsepsi teori kontrol yang keliru yang sering kita laksanakan di kelas. Lalu poin yang kedua, saya akan membahas tentang disiplin positif. Kalau disiplin kita tahu ya, tapi kalau disiplin positif ini ada yang tahu, ada yang belum. Saya akan bacakan ini. Disiplin berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dia punya. Nah, ini kalau disiplin positif itu apa? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin
menertibkan anak saja, supaya anak-anak menaati peraturan saja. Tapi kalau disiplin positif itu bukan hanya anak nurut, bukan hanya karena ada hukuman, bukan hanya ada hadiah, tapi anak-anak suruh disiplin karena kemauannya dan keyakinannya sendiri. Nah, membangun itu budaya seperti itu. Lalu selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi Pak, disiplin positif itu disiplin yang lahir dari motivasi intrinsik dirinya sendiri. Nah, harapannya seperti itu. Inilah yang dimaksud dengan disiplin positif. Berbeda dengan disiplin yang biasa ya. Ini sesuai dengan misi kita, visi misi sekolah. Selanjutnya yang ketiga, tentang motivasi perilaku manusia. Ini juga penting Bapak Ibu. Apapun yang dilakukan manusia, maupun manusia dewasa dan anak-anak sama saja. Semua keputusan yang diambil manusia itu semuanya mengacu pada kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu ada 5: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, dan kesenangan. Contohnya saya memutuskan pagi sarapan. Itu kenapa? Karena saya ingin memenuhi kebutuhan dasar saya, yaitu bertahan hidup, makan. Oke? Lalu misalnya saya memutuskan untuk pergi piknik hari Minggu. Itu karena apa? Karena saya ingin memenuhi kebutuhan dasar saya, yaitu kesenangan. Misalnya begitu ya. Terus juga bisa hal yang negatif Bapak Ibu. Misalnya saya datang terlambat ke kantor. Itu kan juga termasuk pelanggaran ya. Tapi pasti juga ada maksud dan tujuannya. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan apa? Misalnya saya terlambat itu karena perutnya sakit sekali, kebelet BAB darah. Itu kan juga termasuk kebutuhan untuk mempertahankan hidup saya. Makanya terjadi pelanggaran atau juga terjadi hal yang positif lainnya. Misalnya saya rajin belajar. Karena apa? Karena saya ingin nanti kalau sudah besar kuliah mau dapat beasiswa. Misalnya gitu ya. Itu ada kebutuhan dasar yang ingin saya penuhi, yaitu finansial. Saya sih. Artinya apapun yang anak-anak lakukan juga pasti ada alasannya. Bukan hanya manusia dewasa saja, anak-anak juga sama. Ini contoh yang tadi saya sampaikan ya, 5 kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup itu hubungannya dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima itu contohnya adalah ingin diterima orang lain, ingin diperdulikan, dan masih banyak lagi. Dan kebutuhan dasar penguasaan artinya harga diri. Misalnya kita berdebat sampai oleh-olehan, itu berarti pasti ada alasannya. Alasannya mungkin untuk kebutuhan dasar penguasaan. Kebebasan, contohnya mandiri, mampu menjalankan arah dirinya, dan kesenangan seperti bermain, humor, antusiasme, dan lain. Misalnya kalau ada murid kita yang kira-kira tembok misalnya, pasti mereka juga punya alasan kan? Kenapa mereka melakukan itu? Apakah hanya karena dia ingin melanggar saja, atau memang dia itu senang aja gambar? Berarti kan ada kebutuhan dasar yang dipenuhi yaitu kesenangan. Itu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Lalu selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Manusia melakukan sesuatu pasti ada motifnya, ada motivasinya. Motivasi itu ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama ekstrinsik dan juga intrinsik. Kalau ekstrinsik itu berasal dari luar dirinya. Kalau intrinsik berasal dari dirinya.
yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Yang selama ini sering kita lakukan, saya lakukan, mungkin untuk anak-anak saya di sekolah atau di rumah, biasanya dulu hanya sebagai posisi kontrol menghukum. Contohnya apa? Menurut Bapak Ibu, pernah tidak Bapak Ibu mengalami menjalani entah di rumah atau di sekolah posisi kontrolan dengan sebagai menghukum? Misalnya ada anak yang datang terlambat misalnya. Posisi menghukum kita kira-kira seperti apa? Ada yang bisa membantu? Tidak pernah menghukum ya, tapi saya sendiri ya. Oke. Ya mungkin tidak boleh masuk karena sudah terlambat, boleh masuk menghukum. Karena ada aturannya. Aturan itu dibuat oleh gurunya. Anaknya memang aja. Pokoknya kalau kamu datang terlambat, berarti kamu tunggu di luar. Anaknya dihukum seperti itu. Pernah saya masih kecil, pulang sekolah terlambat, waktu SMA nakal, dicambuk orang tua. Itu juga termasuk posisi menghukum. Tidak ada korelasi antara kesalahan dengan hukumannya. Wong anaknya terlambat datangnya kok dicambuk, kan itu kan nggak ada korelasi kan, sebenarnya nggak ada hubungannya kan. Itu namanya posisi menghukum. Kalau membuat merasa bersalah, pernah nggak Bapak Ibu ketika anak panjenengan itu melakukan kesalahan lalu panjenengan posisi kontrolnya membuat dia merasa bersalah? Pernah? Sering? Contohnya apa? Ini biasa. Kamu ini kok pulangnya kamu nggak kasihan sama mama, nanti mama dimarahin bapakmu loh. Kan nggak ada relasinya ya sebenarnya. Itu hanya membuat anakku merasa bersalah biar kasihan kepada orang tua. Itu termasuk motivasinya intrinsik atau ekstrinsik? X, karena datangnya dari orang lain. Kalau misalnya ibu, kamu nggak bisa terus uangku habis loh, misalnya seperti itu, kan nggak ada hubungan sih ya sebenarnya kan ya. Hanya membuat anak itu biar merasa bersalah. Ini juga masuk juga motivasinya ekstrinsik. Sebagai teman, pernah kan ya ketika anak itu salah, kita memposisikan sebagai teman. Salah, misalnya anak itu terlambat, boleh sama dia. Teman, kok bisa teman dulu? Tunggu, misalnya gitu ya, sebagai teman posisinya. Lalu posisi kontrol yang ketiga itu sebagai yang keempat. Soal ini soalnya video Bapak Ibu, kemudian pada PPT ini berjalan sendiri tanpa pemantau. Kalau sebagai pemantau itu guru nanti ketika anak itu merasa melakukan kesalahan lalu dia melaksanakan hukumannya atau sanksinya, guru juga ikut memantau itu. Nanti kalau kamu begitu salah begini, nanti kamu belajar di perusahaan ya, kalian nanti loh ya, kamu perusahaan, kamu betul-betul melakukan kesalahan seperti ini. Nah ini ada yang baru Bapak Ibu, ini yang namanya posisi kontrol manager. Posisi kontrol manager itu dimana guru bisa memposisikan diri. Ketika anak bersalah, tidak hanya sekedar dihukum, tapi guru itu sadar bahwa anak itu punya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, makanya dia melanggar. Ditanya dulu, kamu kan terlambat karena apa sih? Bu, karena saya tadi itu harus jualan gorengan dulu, karena bantu ibu saya, ditanya dulu. Setelah ditanya, kita tahu bahwa anak itu punya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Kita setarakan dulu posisinya. Jangan membuat anak itu menjadi orang yang gagal, yang salah. Tapi kita setarakan dulu bahwa kesalahan itu bisa terjadi sama siapa saja. Kita katakan kepada anak bahwa oh iya nggak apa-apa, saya dulu juga pernah melakukan seperti itu kok. Nah, jadi anak itu tidak merasa dijudge atau dihakimi, karena
itu berikan dukung ya. Nanti ke depan semoga kamu ada perubahan. Jadi kalau memantau itu kuncinya adalah satu, tidak langsung menjudge atau menganggap bahwa anak itu kalau salah berarti gagal, anak itu nakal, bukan gitu ya. Tapi kita gali dulu motivasi dia apa, lalu kita tanamkan dulu posisinya bahwa dia itu berbuat salah, tapi kita pun juga bisa berbuat salah, kita pun juga pernah berbuat salah, biar anak itu juga tidak merasa down. Yang ketiga, kita ajak anak itu untuk mencari solusi dan kita setelah kita pantau apakah betul solusinya dia dilaksanakan sehingga terjadi perilaku yang lebih baik, muncul motivasi prinsip dari dalam diri. Itu tentang 5 proses kontrol itu. Oke, ini tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ternyata berbeda Bapak Ibu. Hukuman dan konsekuensi selama ini kita sering keliru, kita anggap itu sama, maka sering terjadi miskonsepsi. Kalau hukuman itu terjadi dibuat karena ada peraturan satu orang, dibuat dari orang yang punya kepentingan lebih tinggi, misalnya orang yang lebih dewasa atau pemangku kepentingan sekolah, dan anak hanya suruh menuruti peraturan yang ada. Kalau konsekuensi itu terjadi karena ada keyakinan kelas. Kemarin Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelas. Keyakinan itu tumbuh dari anak-anak sendiri. Jadi anak-anak lebih tanggung jawab ketika dia melaksanakan kesalahan, hukumannya anak-anak juga sudah paham. Itu tentang konsekuensi. Kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi perbedaan konsekuensi dengan restitusi itu diberi ruang untuk kebebasan anak untuk menyelesaikan masalahnya, terutama untuk memperbaiki diri. Begitu nggih, hubungannya hukuman, konsekuensi dan ya, itu Bapak Ibu beberapa hal yang sudah saya sampaikan. Nah, untuk itu setelah ini saya akan memberikan sticky notes atau apa nih namanya ya, untuk panjenengan menuliskan refleksi dari diseminasi saya hari ini. Panjenengan tuliskan 1 atau 2 hal baru yang panjenengan dapatkan, atau 1-2 hal yang panjenengan setujui, atau 1-2 hal yang panjenengan tidak setujui dari apa yang sudah saya sampaikan. Begitu nggih, waktunya mungkin 10 menit dari sekarang saya bagikan ini nggih. Kalau dipilih namanya dan juga refleksi. 10 menit nih Bapak Ibu ya. Nanti bisa di-share bagian yang sedang menulis nih Pak ya, silakan panjenengan tuliskan refleksinya hari ini, hal menarik yang panjenengan dapatkan, hal baru atau hal yang panjenengan setujui atau tidak setujui dari apa yang saya sampaikan. Ya. Kemudian tidak dalam tekanan Bapak Ibu boleh menuliskan dengan leluasa hati. Ya, waktunya 10 menit sudah habis Bapak Ibu. Nah, terima kasih refleksinya. Nanti bisa didapatkan di depan ya, refleksinya. Boleh dibagikan oleh beberapa atau semuanya juga boleh ditempel-tempel. Ya. Nanti yang mentalnya paling semangat dapat senyuman, tapi tidak boleh karena ada reward. Jadi mohon tumbuh dari prinsip diri sendiri. Yang mau menempel monggo silakan. Foto. Dengan demikian, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Semoga bermanfaat.
Oke, hari ini anak-anak kalian sudah menggambarkan dirimu sendiri sebagai cita-cita. Bisa mau bacakan ya? Punyanya Rafa. Aku Rafa, anak yang rajin dan disiplin dan apa tuh, patuh kepada orang tua. Tepuk tangan untuk Rafa. Jadi Rafa ini adalah anak yang rajin, disiplin dan patuh sama orang tua. Kira-kira menurut kamu, Rafa punya cita-cita apa ya untuk kelas kita ya? Sebentar, kita tanya dulu. Rafa, kira-kira kamu pengen di kelas ini nanti kelasnya jadi kelas yang seperti apa? Kelas yang baik itu yang seperti apa? Yang anak-anaknya bagaimana? Rajin. Selain rajin apa lagi? Disiplin. Apa lagi? Patuh dengan orang tua. Kalau anak yang disiplin itu sesuai peraturannya, kalau pagi bagaimana? Ada yang tahu? Anak yang disiplin kalau pagi hari berangkat sekolah, apa yang dilakukan pertama kali sampai sekolah? Angkat tangan. Salim. Setuju kalau anak yang baik kan yang salim sama siapa? Orang tua dari rumah. Oh ya, dari rumah salim sama orang tua. Sampai di gerbang sini apa yang dilakukan kalau anak? Salim dulu ada. Bapak sekolah. Oh, salim sama bapak kepala sekolah. Setuju? Setuju. Oke, apa lagi? Setelah salim apa yang dilakukan? Ada yang bisa bantu? Bantu Rafa? Iya. Rafa juga? Ada yang mau bantu Rafa? Bisma? Ya, maju Bisma. Tepuk tangan Bisma. Ya, Bisma maju. Menurut Bisma, anak yang disiplin itu selain juga saling sama kepala sekolah, sama guru, apa lagi? Orang tua. Kalau Bel, apa yang dilakukan? Masuk kelas. Baris, setuju nggak? Baris. Sekarang setuju angkat tangan. Oke, setelah baris apa? Makasih Bisma. Ada yang mau bantu Kesia. Yang anak yang disiplin itu kalau Bel baris, apalagi Kesia? Ganti ya. Kesia apa? Duduk dengan rapi, membaca asma bisa. Setuju? Oh, bisa mau lihat yang setuju duduknya rapi. Ayo tak lihat, berarti yang nggak rapi nggak setuju ya? Oh, setuju semua. Terima kasih Kesia. Anak yang disiplin itu selain juga duduknya rapi, doanya dengan baik, apalagi? Ada yang bisa bantu Isya? Itu saja, mau ditambahin enggak? Kalau mengerjakan tugas bagaimana? Anak yang disiplin itu kalau mengerjakan tugas bagaimana? Lamakah? Tepat waktukah? Tepat waktu, kalau disuruh 5 menit ya 5 menit, nggak molor 10 menit ya. Tepuk tangan untuk Kamita. Selain anak yang disiplin, kalau kelasnya bersih atau apa yang kamu sukai? Bersih itu yang bisa membuat kelas kita bersih itu siapa? Apakah Bu Yesi atau kita yang bisa membuat kelas? Ya, siapa yang setuju kalau kita akan menjaga kebersihan kelas? Caranya gimana? Bocah lupa aku sudah apa? Yang lain. Ya. Tapi caranya bagaimana supaya kelasnya bersih? Menyapu kelas. Piket kelas. Harus di sini saat piket kelas, pintar ya. Apalagi? Lacinya. Apakah yang bersih hanya lantainya? Lacinya kotor? Caranya bagaimana supaya lacinya bersih? Dibuang supaya Apa? Pakai kemoceng. Bersihkan pakai kemoceng. Yang lain selain pakai kemoceng bagaimana supaya lacinya juga bersih? Apalagi? Oh, ya,
yang laci tadi. Pakai satu. Kalau aku istirahat, makanannya disimpan di laci. Terus bagaimana? Waktu pulang ditinggal atau dibiarkan? Ditinggal. Makanannya ditinggal di laci. Dibawa pulang. Setuju ya? Bu Ica akan bagikan ini. Tempelan sapi. Ini namanya sticky note. Ya, nanti kalian diberi satu-satu. Untuk yang anak yang duduknya manis, punya Maulita, punya siapa yang ya nanti babanya di depan. Setelah dapat ini, ya baca dulu. Ya, ya dibalik boleh, dibalik boleh. Ya, Bu Ica bagi warna yang siap untuk menulis. Yang warnanya hijau untuk yang cerah, yang kuning yang putih. Bu Ica minta tolong dibantu siapa ya? Siapa yang mau? Oh Asila, dipakai kopinya. Saya biar hafal ya namanya ya. Oh susah ya, nanti pakai teknik. Asila membagi yang perempuan, jangan dibagi dulu. Yang putra siapa ya? Yang punya paling bagus. Aduh. Ya, aku nanti membagi yang putra ya. Tugasnya adalah kita bilangnya bisik-bisik. Setelah menerima sticky note-nya, kalian tuliskan satu keinginanmu tentang kelas kita. Contohnya seperti tadi. Kita harus menjaga kebersihan kelas atau kita harus rajin cek. Kita harus berbaris saat masuk sekolah. Misalnya gitu ya. Kamu pilih satu yang paling kamu inginkan. Bu Ida kasih waktu 10 detik untuk memikirkannya. Pikirkan suatu peraturan yang paling ingin kamu laksanakan. Bisa berapa? Iya. Suruh memikirkan satu peraturan yang ingin kamu tuliskan. Misalnya berdoa dengan khusyuk atau apa? Ya, dipikirkan. Sudah nemu jawaban? Yang sudah nemu jawaban angkat tangan. Ada yang belum nemu jawaban? Ya, bila belum nemu jawaban, satu saja peraturan yang ingin kamu tuliskan. Misalnya tentang anak-anak harus hidup tenang, anak-anak harus membuang sampah pada tempatnya, misalnya gitu ya. Kamu pikirkan satu untuk kelas kita. Saat dulu berbicara apa yang harus kalian lakukan. Sudah nemu? Anak-anak yang sudah nemu? Ada yang belum nemu? Belum nemu? Ayo cepat dipikirkan, waktu sudah habis. Ya, dituliskan di kertas ini, siap? Hitungan 3, temanmu akan membagikan ke kamu. Kamu ditulis dengan tenang. Setuju? 1, 2, 3. Dengan tenang. Ya. Yang sudah terima langsung dituliskan satu peraturan yang ingin sekali kamu lakukan di kelas kita. Misalnya, aku tuh gak suka kalau ada yang udah bikin pensil gitu ya. Boleh ditulis dikasih nama. Oh iya, dikasih nama sayang. Dikasih nama dulu, terus tulis peraturan yang ingin kamu lakukan di kelas kita. Gak bisa lewat. Bentar saya tambahkan sedikit. Oke. Diberi nama atau ditulis peraturannya. Oke, kalau sudah silakan ditempel mulai dari yang putra dulu. Bebas.
Ini punyanya Juno, dibacakan. Juno, dibacakan yang keras. Tidak boleh lari-lari di kelas. Setuju? Tidak boleh makan di kelas. Setuju? Yakin lo ya, tidak boleh makan di kelas saat pelajaran ya. Kecuali kalau isi. Kasih. Punyanya Juno, punyanya bisa. Setuju bukan tidak di sini. Oke ya. Sekarang yang lain, punya mau ini. Gak ada namanya.
Kelompok yang rapi adalah kelompok lama ya. Katanya tadi itu sepakatannya tepat waktu. Kalau tepat waktu itu harus selesai ya selesai. Putri, ayo tepat waktu Putri. Ayo tepat waktu itu kalau sudah selesai selesai itu nggak tepat waktu ini nggak boleh. Ayo 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 tepat waktu itu kebunan tugas kelompoknya yang hebat kelompok yang hebat kelompok kedua ada 2 anak yang tidak tepat waktu, kelompok 1 ada 4 orang tidak tepat waktu, kelompok 2 sudah tepat waktu belum diri ke sini. Saya tadi bilang diri ke sini, Diri kasih semuanya. diri ke semuanya. Istirahat. Iya. Kelompok 1 ada 1 yang tidak tepat waktu, kelompok 2 1 anak tidak tepat waktu, kelompok 3 sudah tepat waktu semuanya. Kelompok 2 sudah tepat waktu tapi main meja. Kelompok 1 sudah tepat waktu semua. Mulai sekarang belajar tepat. Kalau disuruh selesai ya tadi idenya siapa yang bilang tepat waktu tadi ya? Pendapatnya siapa tadi yang bilang dengan tepat waktu siapa? Ada 2 ya? Oh, Kamina sama Asila. Oke, sekarang dia mau melaksanakan keyakinan kelas dan berdoa dengan khusyuk. Singkat berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat makan, silakan istirahat. Bawa uang secukupnya ya. Bagaimana istirahatnya tadi, Dava? Apakah cukup menyenangkan bermainnya? Sangat menyenangkan, Bu. Apakah tadi terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan hatimu saat di kantin? Iya, Bu. Saya bertengkar dengan Regina sampai Regina menangis. Oh, hal tersebut bisa terjadi kepada siapa saja, bukan? Bertengkar atau berbeda pendapat hal yang wajar terjadi. Apa alasan kamu bertengkar sehingga membuat Regina menangis? Saya hanya meminta kentang gorengnya, itu saja. Menurutmu bagaimana? Apakah kamu sudah meminta izin dengan baik saat mengambil kentang goreng Regina? Sudah, Bu. Saya sudah meminta izin. Coba Regina, bagaimana pendapatmu? Apakah itu betul? Betul, Bu. Tapi Dava mengambilnya terlalu banyak. Saya mendapatkan sedikit. Nah, kita sudah memiliki kesepakatan kelas. Masih ingat kan ya? Apa kesepakatan kelas kita tentang menjaga kerukunan kelas, Dava? Ingat, Bu. Apa? Kita harus rukun. Nah, apakah kamu meyakini kesepakatan kelas itu atau hanya kesepakatan saja? Yakini, Bu. Jika kamu meyakini kesepakatan kelas itu, apa yang bisa kamu lakukan setelah kejadian ini? Minta maaf pada Regina, Bu.
Apakah kamu memiliki ide lain yang bisa menyembuhkan hati Regina saat ini yang sedang sakit hati kepadamu? Atau Bu, saya akan mengganti kentang gorengnya besok dengan uang saku saya besok karena sekarang uang saku saya tidak habis. Oh, bagus sekali Dava. Bu Ica bangga dengan niatmu itu. Bu Ica akan memperhatikan kamu besok ya. Semoga bisa lebih baik lagi. Lakukan yang terbaik sesuai dengan keyakinan kamu. Sekarang silahkan Dava meminta maaf kepada Regina. Tidak, saya tidak akan, Pak. Nah, begitu kan keren ya. Bu Ica bangga dengan kalian semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Kami putra-putri Polti siap menjemputmu